ada masanya di mana kita menuntut mereka untuk menjadi dewasa, bertanggung jawab, menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi ada situasinya juga di mana kita menyalah-nyalahkan mereka dan mungkin mengevaluasi mereka seakan-akan mereka masih anak kecil yang masih sangat dependen sama kita gitu. Aku yang sebagai kakak ke adik aja yang generasi Z kadang juga susah gitu untuk merelakan itu gitu kan. Kadang harus tahu Iya, terus ya. ya, pinginnya tahu Bener-bener. terus gitu ya. Apa Iya. sih? Emang kamu lagi apa sih? Pingin bantu sebenarnya gitu. Iya. Ya kadang memang harus di let go gitu ya. Ya udah nggak usah diulik-ulik dulu itu. Apalagi saya orangnya Iya. ingin tahu gitu ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast YXZ, media referensi segar mengenai anak muda dari berbagai perspektif generasi dan media untuk mendorong interaksi antar 3 generasi X, generasi Z, dan generasi Z. Nah, teman-teman semua, pendengar maupun penonton, pandemi sudah hampir 2 tahun di dunia. Kalau di Indonesia mungkin sudah kurang lebih 1,5 tahun lebih ya. Dan dampak pandemi bagi semua sektor itu sangat signifikan, dan salah satu dampak pandemi yang jarang kita diskusikan adalah dampak pandemi terhadap remaja, terhadap anak muda, terutama generasi Z yang muda nih gitu. Nah, dampak pandemi sendiri kalau kita lihat gitu terhadap remaja tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan fisik gitu, tapi juga terhadap kesehatan mental. Jika normalnya remaja itu kan lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman, kemudian melakukan aktivitas di sekolah, kini mereka harus terpaksa berada di rumah dalam waktu yang tidak tentu kapan selesainya, meskipun sudah ada tanda-tanda ini akan selesai gitu. Tapi juga pandemi ini juga memaksa remaja untuk dijauhkan dari interaksi sosial gitu. Interaksi sosial fisik, kemudian edukasi yang normal, dan mereka akhirnya melewatkan momen-momen yang mereka tunggu-tunggu, misalnya menonton pentas seni, kemudian sekolah, atau sekedar bertemu dengan teman-teman gitu. Nah, remaja jadi banyak berinteraksi dengan media online, media sosial, kemudian game online, Netflix, yang menjadikan mereka terisolasi dengan dunia luar dan teman-temannya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan 2 teman saya, ada Mbak Nia dan Mbak Rini yang akan ngebahas hal tersebut gitu. Yang akan ngebahas dampak pandemi terutama bagi remaja. Kita akan mencoba mendiskusikan bagaimana remaja selama pandemi dan dari perspektif orang tua dan psikolog. Tuh, dari orang tua ada Mbak Nia. Silakan Mbak Nia mungkin memperkenalkan lagi pada para pendengar dan penonton. Keseringan ya. Oke, halo, saya Nia. Saya sehari-hari itu ibu dari untungnya satu orang remaja berusia 17, barusan dia 17. Lalu kalau dari pekerjaan saya sehari-hari konsultan dan coach juga gitu. Gitu, Mas Edo. Terima kasih Mbak Nia. Baru ini mungkin boleh perkenalan ke teman-teman aktivitasnya apa. Oke, terima kasih Edo. Salam kenal teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rini. Profesi saya saat ini adalah seorang psikolog dengan minatnya di klinis. Dan saya mantan remaja mungkin ya, Mas Edo ya, beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi semoga bisa kita ngobrol-ngobrol malam ini dan membahas secara lebih mendalam lagi tentang dampak pandemi bagi remaja. Oke, terima kasih Mbak Rini. Kita berdua mantan remaja tapi belum jadi generasi X atau belum seusia sebagai generasi X gitu ya. Mantan remaja tapi masih susah move on gitu ya dari fase remaja. Oke, nah Mbak Rini dan Mbak Nia, kalau melihat fenomena sekarang ini bagaimana remaja menghadapi masa pandemi gitu, apa sih yang dilihat gitu? Mungkin dari Mbak Nia dulu gitu, boleh cerita kalau sekarang anaknya yang tadi usia 17 tahun gitu. Apa sih yang dilakukan oleh remaja anaknya Mbak Nia di rumah selama pandemi ini, dan apa hal-hal menarik yang mungkin bisa diceritakan gitu? Ya, mungkin umum dulu ya, mungkin
Saya coba cerita sedikit dulu. Jadi kalau anak saya itu kan karena masih sekolah ya, jadi dia dari jam 7 sampai jam 12 itu sekolah online, tapi lalu dilanjut dengan istilahnya tuh luring gitu ya. Luring sampai jam 2 atau 3, tapi ternyata luringnya pun online gitu. Jadi mereka tuh non-stop ada di depan layar gitu. Lalu setelah itu ya nggak tahu ya, mungkin aku nggak tahu apakah ini semua remaja melakukan ini, tapi anak saya itu termasuk yang sangat sangat dekat atau sangat lengket dengan gadgetnya gitu ya. Jadi ya dia itu ya pakai gadgetnya terus. Jadi setelah sekolah dengan layar yang lebih lebar di laptop gitu ya, setelah sekolah ya tetap di layar, tapi layarnya lebih kecil gitu ya. Kadang juga dia ke nonton televisi yang layarnya lebih lebar dikit, tapi ya memang dia melihat screen terus gitu ya, melihat layar terus. Lalu mungkin kalau saya lihat sih dari sekolahnya itu mungkin bosan ya sudah jadi anak saya kan berarti sekarang kelas 3 SMA. Dia kelas 1-nya itu hanya ketemu teman-temannya setengah semester ya. Lalu habis itu online terus gitu. Nah, yang paling mungkin saya lihat ini ya, saya kasihan gitu ya lihat dia. Kalau dulu biasanya kelas 2 SMA itu kan masa-masa kita ini ya, explore banyak gitu ya, yang suka leadership, suka mencoba leadership itu, terus ikut OSIS, terus banyak kegiatan-kegiatan OSIS gitu kan, jadi panitia ini, panitia itu. Nah, ini kan nggak ada sama sekali gitu. Jadi ya udah kelas 2-nya tuh berlalu begitu saja gitu, di rumah terus gitu. Lalu setelah itu dia langsung ke kelas 3 gitu kan, langsung semakin terpressure untuk belajar buat ujian kelulusan dan ini ya, dari sekolah tinggi ya. Perguruan tinggi. Nah, kebetulan anak saya tuh termasuk anak yang introvert gitu ya. Mungkin karena kedua orang tuanya introvert semua, dia nggak bisa tiba-tiba ekstrovert. Jadi dia itu orang yang emang susah reach out temannya, susah memulai gitu. Dia agak nggak tahu ini nggak seneng atau emang nggak terbiasa, nggak berani untuk reach out temannya gitu. Jadi semakin dia nggak ketemu teman sehari-hari gitu ya, entah di kelas atau di aktivitas yang lain, ya udah dia sendirian dan dia sama kami aja berdua gitu, sama orang tuanya aja. Dan yang menarik adalah saya melihat dia 2 kali breakdown gitu ya, tiba-tiba dia nangis gitu, tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tiba-tiba menangis ya. Terus kemudian pasti yang keluar duluan itu ada kesalahan dirinya atau kesalahan orang tuanya gitu ya, ada konflik biasa orang tua dan anak. Tapi ternyata setelah didalami lagi, saya tanya-tanya, kayaknya dia mungkin stress out gitu karena di rumah terus benar-benar nggak ketemu temannya, dan dia juga nggak sering memulai percakapan dengan temannya lewat WhatsApp atau lewat media-media gitu tuh enggak gitu ya, nggak terlalu sering. Itu sih, Dok. Jadi itu ya, maksudnya sedih aja lihat mereka yang kita kan bisa nemenin saya sih, dan kami sih dengan senang hati sebenarnya dia di rumah terus, jadi ketemu anak terus gitu ya, ngobrol banyak. Tapi kan dianya sendiri mungkin seharusnya perlu teman-teman sebayanya daripada orang tuanya. Sedih juga ya dengerinnya, nggak kebayang kalau aku dulu kayak gitu. Kalau Mbak Rini melihatnya gimana, Mbak? Mungkin Mbak Rini punya pengalaman berinteraksi dengan remaja selama pandemi ini gitu. Apa yang Mbak Rini lihat dari fenomena bagaimana remaja menghadapi pandemi secara umum dulu gitu? Oke, baik. Terima kasih ya, Do, untuk pertanyaannya. Pengalaman dengan remaja saat menghadapi pandemi ada beberapa ya sebenarnya, remaja yang memang sengaja mencari layanan psikologi gitu untuk mengatasi masalah burnout dengan SFH-nya gitu ya, school from home, atau misalnya masalah dengan tugas yang begitu banyaknya gitu kan ya, entah kenapa begitu semua pembelajaran di kelas itu dipindah ke media digital, kayaknya tuh guru mungkin masih belum ketemu ya gimana pola yang tepat atau strategi yang tepat, akhirnya lebih banyak ngasih tugas lagi buat anak-anak gitu. Dan remaja ini banyak yang mengalami burnout karena kayak
bingung, tugasnya banyak banget, sementara proses belajarnya itu kualitasnya kurang gitu karena dilakukan secara online. Udahlah mereka kalau proses belajarnya berkurang, kualitasnya kan otomatis pemahamannya juga jadi berkurang ya Do ya. Akhirnya kan otomatis jadi merasa lebih tertekan gitu, merasa terpressure dengan tugas yang banyak, pemahaman kurang gitu. Akhirnya di situ banyak yang mengalami entah mental breakdown ataupun burnout gitu. Cuman ada juga sih beberapa kasus lainnya yang bukan kaitannya dengan masalah akademik, tapi masalahnya adalah dengan kebosanan gitu ya, rasa bosan, nggak bisa ketemu sama teman-teman, terus juga ada uncertainty soal future plan mereka, soal masa depan mereka. Karena kan kayak, apalagi buat yang kelas 12 ya, yang sebentar lagi udah harus memilih mau bekerja atau kuliah, terus kalau mau kuliahnya mau di mana gitu kan. Jadi akhirnya mereka ngerasa kayaknya dengan keberadaan pandemi ini kayak mereka dibatasi banget ruang geraknya untuk mengeksplor dan mencari jawaban atas pertanyaan soal future plan mereka itu gitu. Akhirnya jadi kayak gampang galau, terus juga bosan dengan situasi yang terus begini. Sementara kalau kita bicara anak remaja kan lekat banget ya kebutuhan mereka untuk bersosialisasi, conformity gitu kan sama teman-temannya kan harusnya kuat ya, dan itu kayak sedikit terhambat gitu dengan adanya physical restriction ini, dengan ada pembatasan ini gitu. Mungkin itu yang aku tangkap ya dari beberapa remaja. Kalau ngomongnya adalah di ruang konseling. Tapi kalau bicaranya aku sebagai pribadi gitu ya Dok, terus memandang anak remaja gimana fenomenanya, yang aku jadikan sampel otomatis kan remaja yang ada di dekat rumah nih ya, sekitaran rumah gitu. Dan ada beberapa di antaranya justru merespon atau cara mereka mungkin mengatasi kebosanan dan juga overwhelmed karena banyaknya tugas itu dengan akhirnya melakukan beberapa aktivitas yang kayak risk taking behavior yang butuh resiko gitu, kayak misalnya di malam hari pada suka motoran gitu ya di depan rumah nih anak-anak remaja, atau nongkrong sama temen satu perumahannya gitu ya, teman-teman nongkrong di perumahannya. Itu kayak cara mereka untuk bisa nge-relieve stres mereka, dan cara mereka juga untuk defense dari situasi yang udah benar-benar membosankan mungkin di rumah ya, akhirnya melakukan itu gitu. Kalau yang aku capture dari remaja-remaja yang ada di sekitar rumah gitu. Oke. Jadi kalau aku tangkap dari Mbak Nia sama Mbak Rini, sebenarnya remaja saat ini gitu ya, itu pertama secara akademik terganggu gitu karena ya sekolahnya online, kemudian tugasnya banyak, dan kita nggak bisa pungkiri bahwa guru-guru kita juga belum siap gitu dengan pembelajaran online yang tiba-tiba nggak hanya di Indonesia, mungkin juga di dunia gitu. Ditambah lagi kebosanan rutinitas yang harusnya mereka berinteraksi dengan banyak teman, punya aktivitas-aktivitas yang menarik. Kalau dulu aku bayangin waktu SMA kan kelas 2 itu beneran kalau nggak ikut OSIS, pokoknya aktif di pensi, kemudian aktif di di UKM itu kalau di ini ya di unit-unit ekskul ya, di ekskul gitu. Kemudian sekarang harus di rumah gitu. Di satu sisi lagi kalau bagi teman-teman yang sudah kelas 12 mereka harus mikirin masa depannya mau gimana gitu, dan itu juga jadi ya masalah yang serius gitu. Nah, kalau Mbak Rini melihat dari perspektif teori gitu ya, sebenarnya gimana sih biasanya remaja ketika menghadapi tantangan yang berat gitu? Ini kan tantangan yang cukup berat ya yang dihadapi remaja gitu. Nah, biasanya kalau secara konsep, secara teori remaja gitu, biasanya gimana sih mereka idealnya menghadapi tantangan-tantangan yang berat, Mbak Rini? Oke, kalau secara konsep ya, ini masalah umum ya, berarti nggak langsung spesifik ke konteksnya pandemi. Oke. Sebenarnya kan memang kalau bicara remaja, terlepas dari apakah ada situasi pandemi atau enggak, mereka punya banyak tugas perkembangan ya, karena mereka ada di fase transisi gitu. Terus remaja itu kayak ibaratnya gimana ya, sering banget dianggap harus dituntut untuk bersikap dewasa. Padahal remaja ini di satu sisi juga masih diatur-atur kayak anak kecil gitu. Jadi kayak nggak jelas nih posisinya dia itu anak kecil atau dewasa gitu, karena banyaknya tuntutan dan sikap dari sekelilingnya yang berbeda-beda itu. Terus belum lagi tugas-tugas perkembangan, kayak di sini mereka mengenal yang namanya cinta gitu kan ya, mulai pacaran. Kayaknya peers itu lebih penting buat mereka daripada keluarga, mulai merasa bahwa mereka bisa menciptakan circle mereka sendiri yang aman dan sebagainya gitu. Nah,
di mana di dalam circle itu nanti akan ada banyak tuntutan-tuntutan tuh dari teman-temannya, misalnya untuk mengikuti gaya hidupnya, untuk bisa mengikuti cara mereka berinteraksinya dan sebagainya. Jadi kan pressure-nya itu memang banyak bagi remaja, terlepas dari ada pandemi atau enggak. Nah, kalau secara konsep biasanya cara para remaja ini mengatasi situasi yang stressful itu paling sering pertama adalah dengan distraction. Distraction itu adalah dengan mencari pengalihan gitu ya. Jadi kalau bicara remaja itu kan sebenarnya remaja itu kemampuan kognitifnya sudah jauh lebih matang daripada anak-anak masih kecil gitu ya. Jadi otomatis ketika mereka menghadapi masalah, mereka udah bisa tuh interpretasi. Menurut saya masalah ini itu adalah sesuatu ancaman atau sesuatu yang menjadi challenging gitu ya, tantangan buat saya. Terus mereka juga bisa interpretasi sejauh mana sih kekuatan diri saya bisa mengontrol masalah ini gitu ya. Itu mereka udah bisa melakukan proses refleksi dan bertanya ke diri sendiri soal masalah itu. Nah, dengan kemampuan kognitif yang sudah mumpuni ini, kadang remaja melakukan distraksi-distraksi yang juga sifatnya kognitif gitu. Kalau anak kecil itu kan misalnya kalau dilarang gitu ya, misal masalahnya apa sih, dilarang beli mainan sama orang tuanya terus nangis gitu. Kalau anak remaja jarang yang langsung memberikan reaksi gitu ya, secara emosi ditunjukkan pada saat misalnya menghadapi tekanan, tapi bisa menggunakan distraksi secara kognitif, misalnya ngomong sama diri sendiri gitu ya, kayak self talk gitu. Kalau aduh saya jadi jarang ketemu nih misalnya sama pacar saya gitu, terus jadi kayak kita jadi kualitas hubungannya jadi kurang karena interaksinya nggak sering gitu, nggak intens, dan jadi kayak lebih banyak dihabiskan untuk ngurusin urusan sekolah misalkan. Akhirnya mereka mendistraksi lewat pikiran mereka mikirin, mungkin mereka akan mengalihkan pemikirannya dengan berpikir bahwa apa saya udah nggak cocok ya, apakah saya harusnya putus aja ya. Itu berarti distraksi secara kognitif. Mereka mendistrak satu hal, nggak bisa ketemu, dengan memunculkan pernyataan-pernyataan lain di dalam pikiran mereka. Atau distraksi lainnya ya secara aktivitas, misalnya ngalihinnya dengan main games gitu ya, itu kan distraksi. Atau misalnya tidur, rebahan gitu, itu juga distraksi, pengalihan dari sebenarnya masalah apa yang sedang dihadapi. Terus secara konsep yang juga ada kecenderungan ya digunakan sama remaja untuk menghadapi sebuah tekanan atau situasi yang stressful, itu adalah dengan support seeking ya, mencari bantuan dari lingkungan atau support sistemnya dia. Tergantung nih mereka melihat support sistemnya itu siapa, apakah keluarganya, seringnya sih biasanya didominasi sama teman-temannya ya, entah curhat misalnya melalui chatting atau telepon atau video call gitu, tapi intinya adalah support seeking. Nah, nggak semua support seeking itu tuh kayak directly mereka minta dengan curhat. Kadang support seeking ini dilakukannya adalah dengan kayaknya minta dukungan untuk jadi kayak distraction dicampur sama support seeking. Mereka ketemu teman mereka atau ketemu secara virtual gitu ya, atau lewat telepon atau apa, tapi nggak curhatin langsung exactly problemsnya gitu. Tapi yang mereka lakukan adalah distraction, mengajak temannya untuk mencari pengalihan gitu. Pas gibah gitu ya, ngomongin orang atau apa, tapi intinya adalah melalui support seeking mereka melakukan distraction gitu. Terus yang terakhir adalah dengan problem solving gitu. Memang mereka fokus ke problemsnya apa, terus apa yang bisa mereka lakukan dengan problemsnya. Itu adalah beberapa strategi yang common ya dilakukan sama remaja pada umumnya saat menghadapi situasi-situasi yang distress atau stressful gitu. Mbak Nia melihat itu nggak Mbak di rumah? Iya ya, dari penjelasan Mbak Rini tadi jadi ingat tadi waktu saya cerita soal dia breakdown itu muncul dari dia merasa tertekan memang. Jadi ternyata soal tuntutan itu. Jadi waktu itu sebentar saya ingat. Jadi waktu itu dia merasa kami orang tuanya itu menuntut dia untuk bisa main musik gitu ya. Jadi kan anak saya tuh main musik. Lalu selama pandemi ini kan berarti lesnya juga itu online, semua online gitu. Jadi kayaknya itu dia juga sudah burnout, maksudnya sekolah online, ini juga online gitu. Lalu musiknya juga online ya. Lalu kemudian yang biasanya dia suka main gitu ya, keluar gitu ya, kan nggak ada kesempatan lagi untuk dia menunjukkan dirinya gitu ya. Kayaknya itu dia senang kalau main di depan teman-temannya gitu tuh senang. Nah ini kan nggak ada lagi. Nah mungkin lalu dia tuh sepertinya jadi semakin perasa gitu ya, semakin sensitif ketika sebenarnya kami cuma mau ngomong-ngomong tentang gimana dia sekarang gitu ya main musiknya, atau sebenarnya ngomong-ngomong tanpa dia, tapi
cerita tentang dia, tapi mungkin dia kedengeran gitu ya. Maksudnya kita komentarin dia, mungkin dia kedengeran, terus tiba-tiba saya sendiri juga sudah lupa percakapan itu, tapi kayaknya dia merasa itu kritik, kayak dia tuntut untuk bisa main musik lagi dengan baik atau semakin meningkat skill main musiknya gitu. Padahal kita sebenarnya cuma kangen aja gitu ya dengan dia main musik, udah lama nggak main musik gitu. Nah terus ketika breakdown itu malam-malam itu dia tiba-tiba menangis, kenapa gitu. Terus lama gitu dia keluarnya, terus akhirnya dia keluar dengan problem itu tadi. Jadi menyalahkan kami yang kayaknya put pressure on her tentang main musik itu gitu. Lalu kami jelasin, tapi lalu kami jadi paham, oh berarti itu pun membuat dia tertekan gitu ya. Jadi kami berjanji dalam tanda kutip, yang nggak tahu kamu menepatinya apa enggak ya, sebisa mungkin menepati, tapi berjanji tidak akan banyak membicarakan hal itu dengannya gitu ya. Lalu dari situ juga terus dia memutuskan untuk berhenti les online-nya gitu ya. Nanti lagi lah, maksudnya dia juga sudah kelas 3 gitu ya. Lalu mungkin nggak baik juga buat dia terpressure banyak hal gitu. Jadi ternyata dia itu baru ketahuan, ternyata dia tuh pingin main musik ketika memang dia pingin gitu ya. Lalu dia dia tuh ternyata pingin bikin lagu, tapi compose song gitu ya, tapi dia kayaknya tertahan dengan mungkin suasananya nggak enak, lalu nggak ada guru yang bisa diajak bicara. Kalau online tuh kayaknya dia nggak suka gitu ya. Jadi mungkin dia sebagai orang kreatif tuh kayaknya punya sesuatu di kepalanya nggak bisa keluar gitu. Jadi nggak tahu juga, itu mungkin tumpuk banyak gitu ya. Terus keluarlah itu. Tapi dari situ sih kami jadi paham, jadi semakin ini ya. Karena tadi saya bisa bilang kasihan gitu ya. Oh ya, pressure-nya tuh begitu besar, karena kita nggak sadar sebagai orang tua untuk nggak merasa menuntut pun dia merasa dituntut gitu ya, karena ternyata memang pikirannya tadi itu ya, kata Mbak ini ya, masa transisi itu ya. Dia sebenarnya dituntut dewasa, tapi juga dia masih disuruh-suruh, dan mungkin dia mungkin gitu ya penjelasannya, saya tidak tahu. Mungkin Mbak ini bisa komentari gitu ya dari case yang barusan itu. Wajar nggak Pak kalau dari case-nya Mbak Nia dan anaknya di rumah tadi? Iya, itu wajar kok, sangat normal sekali, karena kayak tadi ya, kembali ke yang statement di awal saya sampaikan, kalau yang namanya remaja itu nggak perlu ada pandemi aja tuh mereka it's already in a crisis gitu ya, ada di dalam sebuah krisis gitu, apalagi ditambah dengan adanya pandemi. Terus mereka nggak punya role model kan yang sebelumnya pernah melalui situasi ini gitu, gimana harusnya mengatasi dan sebagainya. Mereka benar-benar menjadi orang pertama, remaja pertama gitu untuk bisa menghadapi situasi ini. Jadi pasti penuh dengan tekanan, ditambah juga kalau mereka merasa seperti gagal atau tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain, apalagi significant others yang mereka miliki, mereka jadi akan mempertanyakan tentang konsep diri mereka. Sebenarnya saya siapa sih? Kok saya nggak bisa? Kok orang lain menganggap saya harusnya bisa begitu, tapi saya nggak bisa nih mencapai ekspektasi orang tersebut misalkan gitu. Jadi akhirnya kan jadi ngerasa ada mismatch ini, jadi bikin mereka jadi mempertanyakan lagi sebenarnya saya siapa gitu. Kalau kok bisa nggak sesuai sama yang orang harapkan kayak gitu kan ya. Apalagi ini memang masa-masa mereka mencari jati dirinya kan ya. Jadi ya pasti kayak overwhelmed lah di dalam kepalanya dengan itu. Jadi itu normal banget sih apa yang dialami misalnya contohnya sama anaknya Mbak Mia ya. Oke, lalu aku boleh nanya ya Dok ya? Boleh dong. Lalu kalau sebagai orang tua kan, kalau di case saya itu kan kebetulan cuma satu gitu ya, jadi saya punya waktu ya cuma buat anak saya gitu ya. Itu apa sih yang dilakukan orang tua gitu ya? Ini mungkin kayak saya cukup punya luxury cuma ngurus satu anak gitu ya. Bagaimana kalau orang tua yang anaknya banyak gitu ya? Saya nggak bisa bayangin gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya sama-sama belajar ya Mbak, pasti aku juga tahu, pasti ada banyak hal juga yang aku nggak tahu di lapangannya seperti apa gitu kan ya dalam menghadapi remaja. Cuman memang kan seringnya nih yang dikeluhkan atau yang dipertanyakan adalah kemudian bagaimana nih kita nge-treat anak kita gitu dengan situasi dia yang kompleks gitu ya, dengan semua proses yang dia hadapi. Nah, biasanya sih jawaban pertama pastinya yang mau kita sampaikan adalah dengan
yang biasanya kita sampaikan adalah dengan kita coba melakukan proses kayak introspeksi gitu ya, tentang bagaimana kita interaksi dengan anak kita. Interaksi apa sih yang selama ini dibentuk dengan anak kita gitu, dengan remajanya kita. Apakah sebenarnya kita juga inkonsisten, ada masanya di mana kita menuntut mereka untuk menjadi dewasa, bertanggung jawab, menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi ada situasinya juga di mana kita menyalah-nyalahkan mereka dan mungkin mengevaluasi mereka seakan-akan mereka masih anak kecil yang masih sangat dependen sama kita gitu. Itu kan sebuah inkonsistensi dalam bersikap ya, karena jadi kayak ini gimana sih, kemarin disuruh tanggung jawab tapi pas saya coba ambil sesuai dengan cara saya dimarahin misalkan kayak gitu. Nah, jadi introspeksi itu termasuk di dalamnya itu. Kita coba melihat interaksi yang selama ini dibangun ini konsisten atau enggak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah ini salah satu yang pahit dan susah banget, di mana kita itu juga perlu set boundaries gitu sama mereka. Kalau mereka itu getting older, mereka semakin tua dan semakin membutuhkan space mereka sendiri, safe bubble mereka sendiri, dan ada masa-masanya di mana kita memang tidak termasuk di dalam lingkaran amannya mereka gitu, orang tua itu, karena mereka punya kebutuhan akan autonomi, mereka mau merasa mereka itu independen loh, mereka bisa dan punya kontrol atas diri sendiri. Nah, dalam situasi itu untuk pemenuhan kebutuhan itu kadang-kadang orang tua kayak nggak mereka harapkan ada di safety bubble mereka gitu, di dalam beberapa situasi. Nah, ini nih kadang yang susah buat diterima gitu, karena kita masih maunya kan, kita maunya tuh kayak ya udah kita kan orang tuanya yang paling tahu. Rela ya, Pak ya. Gitu kan ya, iya. Jadi kayak ya saya maunya tahu apa yang terjadi sama anak saya semuanya kalau bisa gitu, segala hal. Sementara itu sekarang udah ada masanya di mana itu dibentuk, di set gitu ya batasannya, dan lebih baik lagi kalau komunikasinya terbuka, boundaries itu, batasan itu kita yang komunikasikan bareng sama anak gitu. Jadi si remaja dan kita sama-sama menyepakati urusan mana yang kita nggak boleh ikutan nih, sama urusan mana yang kita boleh kok terlibat di dalamnya. Jadi diskusi bareng lah sama anaknya gitu. Terus yang ketiga adalah kita salah seringnya nih ya, kita sebagai orang tua itu kadang saat misalnya berkonflik sama anak atau anak punya masalah terus kita mau coba masuk ke sana gitu, mendengarkan, kadang susah untuk tidak mengevaluasi atau menanyakan kenapa. Misalnya, kenapa sih kok kakak ngerokok gitu, kan kamu udah bilang itu nggak sehat misalnya gitu. Pasti kita pengen tahu gitu the reason why mereka itu melakukan itu gitu. Nah, sementara kadang ketika anak self disclosure gitu ya, menyampaikan masalah dia dan sebagainya, dia cuma butuh orang yang mendengarkan. Kita kayak memposisikan diri sebagai tong sampah, dia ngebuang semua emosi negatif dia gitu ibaratnya, tanpa menanyakan kenapa gitu. Karena bisa jadi kadang mereka juga nggak tahu jawabannya itu kenapa, karena saking kompleksnya sebenarnya alasan dibalik mereka akhirnya melanggar gitu ya, melakukan sesuatu. Nah, kadang tuh mereka memaknai kenapanya kita itu sebagai bentuk evaluatif gitu, bentuk kita mengevaluasi bahwa itu salah, jadi kamu harus jelasin kenapa gitu. Nah, kadang-kadang tuh kita perlu sesekali hold on, jangan tanya kenapa dulu, tapi mungkin fokus merefleksikan, wah Dek, pasti Ade ngerasa bersalah banget ya kemarin, misalnya kayak dia cerita dia berantem sama temannya, dia ngatain temannya, atau pernah ikut terlibat membuli temannya gitu. Instead of kita nanya kenapa, kita refleksiin kalau wah sekarang pasti kamu ngerasa nggak nyaman ya, nggak enak gitu sama situasinya, sama teman kamu gitu, karena kamu terpaksa melakukan itu misalkan. Jadi kita refleksi konten dan emosinya gitu. Itu beberapa sih yang bisa mungkin dilakukan gitu, yang mana itu susah pasti realitanya gitu ya, karena kalau sekarang kan bicara nggak berhadapan langsung nih sama remajanya, kita bisa tenang emosinya. Tapi kalau langsung berhadapan langsung sama situasinya kan kita pasti agak trigger juga secara emosi gitu ya Mbak ya, kayak serius anak saya ngelakuin ini gitu kan. Jadi akhirnya kondisinya nggak tenang untuk bisa melakukan yang tadi itu semua, jadi agak susah juga biasanya. Iya, emang aku yang sebagai kakak ke adik aja yang generasi Z kadang juga susah gitu untuk merelakan itu gitu kan. Kadang harus tahu terus ya, pinginnya tahu terus gitu ya. Apa sih? Emang kamu lagi apa sih? Pingin bantu sebenarnya gitu. Iya. Ya, kadang memang harus di let go gitu ya. Ya udah nggak usah diulik-ulik dulu dah itu. Apalagi saya orangnya ingin tahu gitu ya. Susah. Oke. Ya, sip. Thank you penjelasannya, Mbak. Oke, Mbak Rini, kalau kita coba balik ke pandemi gitu dengan kondisi saat ini gitu, kita tahu bahwa ini tantangannya makin berat gitu ya kalau bagi remaja gitu.
udah nggak pandemi pun tadi kalau Mbak Rini bilang nggak pandemi pun masa krisis remaja itu adalah tantangan yang cukup berat gitu, apalagi sekarang di kondisi pandemi gitu. Nah, hal penting apa sih dari remaja ini yang hilang di saat pandemi gitu menurut Mbak Rini? Apa hal penting dari kondisi remaja meskipun tadi sempat disinggung gitu, yang hilang di masa pandemi yang mungkin bisa kita usahakan atau kita bantu sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa?